Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab 1 seni budaya kelas 12 dengan judul karya seni rupa. Untuk anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Aliyah Al-Alawiyah, karya seni rupa seperti halnya hasil-hasil karya yang kita lihat di rumah kita, baik itu berupa asbak, baik itu berupa keset, sampai kepada taplak atau yang lainnya, atau hiasan-hiasan dinding yang kita lihat di rumah-rumah kita. Itu merupakan hasil karya seni rupa. Pada kesempatan kali ini, karya seni rupa yang merupakan cabang dari karya seni yang menggunakan media yang nyata. Media yang dimaksud merupakan suatu yang bisa diungkapkan, yang bisa ditangkap oleh mata, dirasakan dengan rabahan. Nah, karya seni rupa yang akan kita pelajari pada saat ini yaitu karya seni rupa 2 dimensi, yang merupakan karya seni rupa 2 dimensi itu terbagi menjadi 2. Ada yang karya 2 dimensi murni dan karya 2 dimensi terapan. Karya seni 2 dimensi memiliki konsep, yang mana konsepnya itu baik berupa budaya sosial, ekonomi, politik, atau yang lainnya, seperti halnya alam sekitar kita, yang akan membentuk konsep-konsep yang akan kita tuangkan ke dalam hasil karya seni rupa. Yang kedua, perlu simbol, nilai estetis suatu karya seni rupa, ya, karena di situ ada simbol dan ada nilai estetisnya, ada nilai keindahannya, yang mana harus adanya penataan unsur-unsur seni rupa, warna, objek dan garis, bidang, bentuk, atau gelap terang maupun tekstur yang akan kita buat. Terus adanya ruang atau space yang dapat di situ menyimbolkan sesuatu, yang merupakan satu simbol. Nah, hasil karya seni rupa ini yang 2 dimensi ini juga harus memiliki prinsip-prinsip pastinya. Prinsip-prinsip karya seni rupa 2 dimensi harus adanya unity. Unity yaitu kesatuan dalam membuat hasil karya. Selain itu harus ada yang namanya harmoni, keselarasan. Harus selaras. Harus ada kontras, irama, bahkan gradasi pun harus perlu kalau memang diperlukan. Proporsi, komposisi, dan keseimbangan atau balance. Nah, dengan itu ada nilai-nilai estetis dan ada juga unsur-unsur seni rupa, ada juga disebut juga dengan komposisi. Nah, nilai estetis itu lebih identik kepada keindahan dan keunikan sebuah karya. Jadi kalau seandainya kita membuat hasil karya itu harus identik dengan estetis, keindahan, dan harus sesuai dengan adanya keunikan. Sehingga apabila suatu benda itu terlihat agak unik, mata melihatnya begitu indah, maka akan terasalah nilai estetis itu. Banyak hasil karya-karya yang memang dulunya pernah terjadi, seperti halnya pembuatan lukisan Candi Borobudur misalkan, atau lukisan bunga, atau lukisan keadaan pasar, atau yang lainnya. Nah, hasil karya-karya itu semua diluangkan, diungkapkan dalam sebuah hasil karya. Nah, medium berkarya seni rupa dimensi itu macam-macam, atau media yang kita pakai.
banyak media yang dapat kita gunakan, seperti halnya contohnya kita melukis dengan medium umumnya dikenal dengan kuas, kanvas, atau kita menggunakan dengan cat air atau cat minyak. Itu merupakan medium berkarya. Nah, berkarya 2 dimensi itu harus memenuhi tahap-tahap, yang mana tahap-tahap ini harus kita ikuti. Berawal dari kita mencari ide. Ide apa yang akan kita ungkapkan? Ide apa yang akan kita keluarkan? Gagasan berkarya itu perlu. Setelah gagasan, setelah ide itu keluar, baru yang kedua kita menuangkan ide itu, gagasan itu ke dalam sketsa. Tidak langsung menggambar, tapi kita membuat dulu sketsa. Ya. Sketsa sudah selesai, baru kita pindahkan sketsa itu ke media berkarya. Nah, baru kita mempresentasikan karya seni kita. Itu berkarya seni rupa tahapannya. Sehingga ketika kita melalui tahapan-tahapan yang sudah kita buat tadi, baru kita melukis. Anak-anakku sekalian, berkarya seni rupa yang tadi dikatakan ada yang 2 dimensi dan ada yang 3 dimensi. Karya seni rupa 3 dimensi tidak beda dengan karya seni rupa 2 dimensi. Perbedaannya hanya untuk bentuk. Kalau karya seni rupa 2 dimensi hanya bisa dilihat dari satu arah. Sedangkan karya seni rupa 3 dimensi dapat kita lihat dari segala arah. Karena karya seni rupa 3 dimensi memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi, sehingga terbentuk. Nah, jenis karya seni rupa 3 dimensi yang murni itu seperti hanya seni patung, ya, atau benda hias lainnya. Ya, kita pernah lihat patung-patung yang ada, yang dibuat dan di taman-taman terbuat tuh patung-patung sehingga kita bisa melihat dari segala arah. Itu salah satu contoh dari karya seni rupa 3 dimensi murni. Dan patung-patung itu tidak dimanfaatkan, hanya dilihat keindahannya aja. Begitu juga dengan bentuk hiasan-hiasan. Hiasan-hiasan yang ada di lemari-lemari kita, pajangan-pajangan yang ada di tembok-tembok kita, yang memang 3 dimensi bisa dilihat dari segala arah. Nah, karya seni rupa yang 3 dimensi itu yang murni. Sedangkan yang terapan, karya seni rupa 3 dimensi yang terapan itu cenderung kita bisa menamakan sebagai useful art atau functional art. Kita membuat hasil karya 3 dimensi, dan hasil karya itu bisa berguna, kita manfaatkan, kita gunakan. Seperti halnya kita membuat tampah atau yang lainnya, kebutuhan-kebutuhan yang memang kita bisa gunakan seperti kursi, meja, lemari, atau yang lainnya. Nah, tema karya seni rupa 3 dimensi seperti hanya tema manusia dan dirinya sendiri. Seperti Basuki Rahmat, dia menggambar dirinya sendiri, ya. Atau dia membuat patung-patung dirinya sendiri. Nah, ntar ada hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Ya, manusia dalam mengekspresikannya, itu sekitarnya dilihat. Atau seperti hanya petani yang memegang cangkulnya. Terus hubungan manusia dengan alam sekitar, memandang alam yang ada, matahari, gunung-gunung, sungai-sungai, laut-laut, perahu, atau yang lainnya, atau jalanan yang panjang, rel kereta dengan keretanya, dan yang lain-lain. Terus hubungan manusia dengan kegiatannya, ya, apa aktivitasnya. Kita melukis mereka yang sedang di depan komputer, menggambar dengan membuat patung orang yang sedang di depan komputer, itu yang lainnya. Manusia dengan alam benda, ya, baik itu benda yang bersifat kubistik atau silindris atau bentuk-bentuk bebas. Ada juga hubungan manusia dengan alam khayal. Dia menggunakan gagasan, idenya, imajinasinya, daya khayalnya,
lalu diwujudkan dalam khayalan-khayalan itu dalam bentuk karya seni rupa. Dan itu juga bisa terwujud melalui manusia dan daya khayalnya atau imajinasinya. Apa sih sebenarnya fungsi karya seni rupa 3 dimensi? Karya seni rupa 3 dimensi itu memiliki fungsi. Yang pertama, fungsi individu. Ya, fungsi individu juga nanti terbagi menjadi 2, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan untuk memenuhi kebutuhan emosional. Ya, emosional itu maksudnya dorongan emosional itu merupakan situasi kejiwaan pada diri ketika dia membuat hasil karya. Itu fungsi individu. Yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial itu bisa bermacam-macam. Patung kuda ditaruh di taman yang merupakan jadi bidang atau sarana rekreasi, atau di tempat-tempat hiburan seperti halnya di taman mini atau yang lainnya, di situ ada patung-patung atau yang lainnya sebagai bidang rekreasi. Ada juga fungsi dalam bidang komunikasi, ya, atau fungsi sosial dengan bidang pendidikan bisa jadi. Karena membuat media untuk pembelajaran dengan menggunakan media karya seni rupa itu akan lebih mudah dipahami, ya, bagi siswa-siswi. Terus fungsi sosial dalam bidang rohani pun bisa diungkapkan dalam karya seni. Ya, menurut Karl Barth, keindahan itu bersumber dari Tuhan. Ya, agama merupakan salah satu sumber inspirasi seni yang berfungsi untuk kepentingan keagamaan. Anak-anakku sekalian, nilai estetis berkarya seni, khususnya 3 dimensi, itu dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif. Ada yang objektif, yaitu memandang keindahannya, atau yang bersifat objektif, nilai estetis atau keindahan itu sebuah karya tersusun dari komposisi yang tadi telah disebutkan, komposisi yang baik. Nah, berkarya seni 3 dimensi pun, ya, itu harus mempunyai atau memiliki proses-proses atau tahapan-tahapan. Sama seperti halnya kita tahapan dalam berkarya seni 2 dimensi. Yang pertama mencari ide. Yang kedua menuangkan gagasan atau menuangkan ide tadi ke dalam sketsa. Yang ketiga memindahkan sketsa itu ke dalam media. Yang keempatnya baru mempresentasikan hasil karya. Itu yang harus kita lakukan dalam berkarya seni rupa, baik yang 2 dimensi maupun yang 3 dimensi. Simpulannya bahwa seni rupa adalah cara mengekspresikan atau mengeluarkan gagasan, ide, pikiran, khayalan, dan gambaran yang ada di pikiran kita dengan media titik, garis, bidang, bentuk, tekstur, gelap terang yang ditata dengan prinsip-prinsip untuk menghasilkan karya yang indah dan karya yang bermakna. Itulah yang dinamakan seni rupa. Nah, dari sini maka untuk bab 1 tentang karya seni rupa kelas 12 diperhatikan seperti apa karya seni rupa itu sebenarnya. Nanti kita akan buktikan dengan kita membuat sketsa, akhirnya dari sketsa itu kita luangkan ke gambar. Nah, ini yang mungkin dapat disampaikan untuk bab 1 kelas 12. Sebagai tanda bukti bahwa kalian telah melihat video YouTube ini, yaitu dengan like, ya, materi pelajaran kita pada saat ini, yaitu bab 1, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.